Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang membangun dan mengelola sistem. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sinja Faridia Anggreni, yang kedua ada saya sendiri Adinda Lafilatul Ulah, yang ketiga ada Muhammad Rafif Haryanda, yang keempat ada Nurul Wahidah, yang kelima ada Istin Eka Fauzia. Pembahasan dari kelompok kami yang pertama ada sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Yang kedua ada ikhtisar pengembangan sistem. Yang ketiga ada pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Yang keempat ada pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Yang pertama yang dibahas adalah sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melihatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang pertama, pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga mencapai pencapaian lebih jauh. Jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yaitu ada otomatisasi atau disebut automation. Otomatisasi adalah bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Contohnya, menghitung pencatatan slip gaji, memberikan kasir atau teller bank akses yang lebih cepat atas catatan tabungan konsumen, dan pengembangan jaringan reservasi nasional bagi para agen tiket pesawat terbang. Kedua ada rasionalisasi prosedur atau rationalization of producer. Rasionalisasi prosedur merupakan suatu bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional. Rasionalisasi prosedur adalah penelusuran prosedur operasional yang berstandar. Sebagai contoh, sistem MoneyGram untuk menangani pengiriman uang secara global yang efektif bukan hanya karena menggunakan teknologi komputer semata, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnis bagi kegiatan operasional administrasinya. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis atau disebut business process redesign. Merancang ulang proses bisnis yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Merancang ulang proses bisnis akan mengorganisasikan kembali alur kerja,
menggabungkan langkah-langkah untuk memangkas tugas yang sia-sia dan menghilangkan pengulangan tugas yang lebih memerlukan banyak kertas. Contohnya pemrosesan tanpa faktur pada Ford Motor Company, yang mana mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi North American Accounts Payable Fund yang terdiri atas 500 orang menjadi sebesar 75%. Para pegawai bagian utang terbiasa menghabiskan sebagian besar dari uang mereka untuk menyelesaikan kesenjangan di antara order pembelian, penerimaan dokumen, dan faktur tagihan. Yang keempat ada pergeseran paradigma atau disebut paradigma shift. Pergeseran paradigma merupakan bentuk yang radikal dari perubahan bisnis. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Pergeseran paradigma dan rekayasa teknik seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Saya Muhammad Rafif akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, perancangan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu dari strategi keputusan yang paling penting yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bukan memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis apakah yang perlu peningkatan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Tim yang merancang proses akan mengidentifikasikan langkah-langkah yang redundan, tugas-tugas yang memerlukan banyak kertas, kemacetan, dan ketidakefisienan lainnya. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses baru yang menjadi lebih efisien akan didokumentasikan dan dibuat model untuk perbandingan dengan proses yang lama. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Ketika proses yang baru telah seluruhnya dimodelkan dan dianalisis, maka harus diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. Sistem informasi yang baru atau peningkatan dari sistem yang telah ada harus diimplementasikan untuk mendukung proses perancangan ulang. Proses yang baru dan sistem pendukung akan diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Sebagaimana bisnis mulai menggunakan proses tersebut, maka permasalahan menjadi terselesaikan dan teratasi. Para karyawan bekerja dengan proses yang merekomendasikan peningkatan. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus, karena proses dapat memburuk dari waktu ke waktu seiring dengan para karyawan menetapkan metode yang lama, atau mereka akan kehilangan ketika bisnis mengalami perubahan lainnya. Ketiga, peralatan untuk manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan software menyediakan peralatan untuk menunjang berbagai aspek dari manajemen proses bisnis, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Peralatan ini membantu mengidentifikasi bisnis dan memproses dokumen yang memerlukan perbaikan, menciptakan perbaikan proses, menangkap dan melaksanakan aturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses yang baru. Peralatan software manajemen proses bisnis juga menyediakan analitik untuk memverifikasi pelaksanaan proses yang telah diperbaiki dan untuk mengukur akibat dari perusahaan proses terhadap indikator pelaksanaan bisnis. Beberapa peralatan dokumen dan monitor proses bisnis untuk membantu perusahaan mengidentifikasi ketidakefisienan,
menggunakan software untuk menghubungkan dengan sistem yang lain yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk proses tertentu untuk mengidentifikasi titik kesalahan. Selain itu, peralatan juga mengotomatisasi beberapa bagian dari proses bisnis dan melaksanakan aturan bisnis sehingga kinerja pekerja dalam proses lebih efektif dan efisien. Fungsi ketiga yaitu peralatan membantu bisnis mengintegrasikan sistem mereka yang ada untuk mendukung proses perbaikan. Pembahasan kedua, ikhtisar pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem, aktivitas yang masuk ke dalam menghasilkan suatu pemecahan sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional dinamakan pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan jenis permasalahan yang terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas yang berbeda. Aktivitas tersebut terdiri atas analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Pertama, analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu permasalahan yang mana perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis juga meliputi studi kelayakan untuk menentukan apakah suatu solusi layak atau tidak atau dapat dicapai dari sudut finansial, teknikal, dan organisasional. Yang kedua, desain sistem. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Seperti denah, gedung, dan rumah, ini terdiri atas semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Perancangan sistem memerincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Spesifikasi tersebut akan menangani semua komponen manajerial, organisasional, dan teknologikal dan dari solusi sistem. Yang membuat salah satu desain menjadi lebih unggul dibandingkan yang lainnya adalah kemudahan dan efisiensi yang mana memenuhi kebutuhan dari penggunaannya di dalam satu rangkaian kendala teknikal, organisasional, finansial, dan waktu yang spesifik. Saya, Istineka Fauzia, NIM 56, akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu spesifikasi desain. Di sini terdapat output, input, antarmuka pengguna, desain database, pemrosesan, prosedur manual, pengendalian, keamanan, dokumentasi, konvensi, pelatihan, dan perubahan organisasional. Di sini output meliputi medium, konten, dan ketepatan waktu. Input meliputi mula-mula, alur, entry data. Antarmuka pengguna meliputi kesederhanaan, efisiensi, logika, umpan balik. Desain database meliputi model data digital, kebutuhan volume dan kecepatan, organisasi file dan desain, spesifikasi catatan. Untuk pemrosesan meliputi komputerisasi, modul program, laporan yang diminta, penetapan waktu atas output, prosedur manual meliputi aktivitas apakah, siapa yang mengerjakannya, kapan, bagaimana, di mana. Untuk pengendalian terdapat pengendalian input yang meliputi karakter batas dan kewajaran, pengendalian pemrosesan yang meliputi konsisten, hitungan catatan, pengendalian output meliputi total, sampel dari output, pengendalian prosedural meliputi kata sandi dan bentuk yang khusus. Untuk keamanan meliputi pengendalian atas akses, rencana malapetaka, dan jejak audit. Kemudian untuk dokumentasi meliputi dokumentasi operasional, dokumentasi sistem, dokumentasi pengguna. Untuk konvensi meliputi pemindahan file, memprakarsai prosedur yang baru, memilih metode pengujian, memangkas jalan menuju sistem yang baru. Untuk pelatihan, memilih teknik pelatihan, mengembangkan modul pelatihan, mengidentifikasi fasilitas pelatihan. Dan yang terakhir, perubahan organisasional meliputi perencanaan ulang tugas, desain pekerjaan,
desain proses, merancang struktur organisasi, dan hubungan pelaporan. Untuk yang ketiga yaitu pemrograman. Dalam tahap ini, spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Yang saat ini, banyak organisasi tidak lagi mengerjakan pemrograman mereka sendiri untuk sistem-sistem yang baru. Mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan akan suatu sistem yang baru dari sumber-sumber eksternal, seperti paket perangkat lunak dari pemasok perangkat lunak komersial, layanan perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, atau melakukan perusahaan alih daya yang mengembangkan aplikasi perangkat lunak khusus bagi para klien mereka. Yang keempat yaitu pengujian atau testing. Pengujian atau testing yang mendalam dan teliti harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, akankah sistem memberikan hasil yang diinginkan berdasarkan kondisi-kondisi yang diketahui. Pengujian sistem informasi dibagi ke dalam 3 tipe aktivitas, yaitu yang pertama, pengujian unit atau unit testing. Pengujian unit atau pengujian program terdiri atas menguji tiap-tiap program secara terpisah dalam sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa program-program telah bebas dari kesalahan. Tetapi, tujuan ini secara realistis adalah mustahil. Berikutnya adalah pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian sistem menguji fungsi dari sistem informasi sebagai suatu keseluruhan. Hal ini mencoba untuk menentukan apakah modul-modul yang berlainan akan fungsi bersama-sama seperti yang direncanakan dan apakah kesenjangan yang terjadi di antara cara sistem benar-benar bekerja dan cara yang dipahami. Di antara area-area yang diperiksa adalah kinerja waktu, kapasitas dan penyimpanan file, dan menangani beban puncak. Selain itu, kapabilitas untuk memulihkan dan mengawali kembali dan prosedur-prosedur manual. Untuk yang terakhir adalah pengujian penerimaan atau acceptance testing. Pada penelitian ini menyediakan sertifikasi final yang mana sistem siap untuk digunakan dalam suatu pengaturan produksi. Pengujian sistem dievaluasi oleh para pengguna dan dikaji ulang oleh manajemen. Ketika semua pihak diluaskan bahwa sistem yang baru memenuhi standar-standar mereka, maka sistem akan diterima secara formal untuk instalasi. Yang kelima adalah konversi. Konversi ini merupakan suatu perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. 4 sistem utama konversi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, strategi paralel. Di sini pengaplikasian secara serempak antara sistem lama dan calon sistem baru selama kurun waktu tertentu sampai fungsi yang baru telah diyakini telah berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah strategi pemangkasan langsung, yaitu mengganti seluruh sistem lama dengan sistem baru di hari yang sudah ditentukan. Yang ketiga, strategi penelitian percobaan, yaitu menjalankan sistem yang baru pada area yang telah ditentukan perusahaan seperti hanya pada suatu departemen. Strategi pendekatan bertahap, yaitu menjalankan sistem baru secara bertahap, baik berdasarkan fungsi maupun unit organisasional. Yang keenam, yaitu produksi dan pemeliharaan. Pada tahap produksi ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan dan memutuskan apakah sistem ini perlu direvisi atau dimodifikasi. Biasanya disiapkan dokumen pemeriksaan pasca implementasi resmi, perubahan hardware, software, dokumentasi, atau prosedur untuk sistem produksi yang berfungsi memperbaiki kesalahan.
memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pengolahan yang disebut pemeliharaan. Yang ketiga yaitu pendekatan alternatif dalam membangun sistem. 1. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem pembagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk mengembangkan sistem yang besar dan rumit, yang membutuhkan keperluan analisis yang tepat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan, dan kendali yang ketat atas proses-prosesnya. Namun pendekatan sistem siklus hidup sistem pada dasarnya merupakan pendekatan di mana tugas-tugas dalam satu tahapan yang diselesaikan sebelum tahapan selanjutnya dimulai. 2. Membuat prototipe. Prototipe terdiri dari membangun suatu percobaan dengan cepat bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Dengan berinteraksi dengan para pengguna dapat memperoleh gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi. Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah digunakan fungsinya, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Setelah beroperasi, prototipe dapat dikonversi menjadi sistem produksi yang jauh lebih baik. Dalam rancangan siklus telah dikatakan bahwa prototipe akan menggantikan pekerjaan, kembali tidak direncanakan dengan pengulangan yang terencana dengan setiap versi lebih akurat menentukan kebutuhan dari para pelanggan. 2. Membuat prototipe. A. Tahap-tahap membuat prototipe. Tahap 1. Mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna perancang sistem atau biasanya spesial sistem informasi. Bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Tahap 2. Mengembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan suatu prototipe bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Tahap 3. Menggunakan prototipe, pengguna didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe dalam memenuhi kebutuhannya dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan prototipe. Tahap 4. Merevisi dan memperbaiki prototipe. B. Keuntungan dan kerugian prototipe. Pembuatan prototipe paling bermanfaat ketika terdapat beberapa kepastian tentang kebutuhan atau solusi rancangan dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antara pengguna akhir atau bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna seperti tampilan online dan layar masukan data, laporan, atau halaman web. Pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan oleh pengguna akhir. Rangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat hal ini mungkin dilakukan. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang membuat pengguna akhir dapat membuat laporan dan mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit bantuan teknis atau tidak sama sekali. Beberapa perangkat ini juga meningkatkan produktivitas pemokmen profesional, paket perangkat lunak aplikasi, dan alih daya. 1. Paket perangkat lunak aplikasi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem yang telah dibuat di atas fondasi paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum bagi perusahaan bisnis antara lain pembayaran gaji, piutang, buku besar, dan pengendalian persediaan untuk fungsi-fungsi yang universal. Seperti itu dengan proses-proses standar yang tidak membuat banyak dari waktu ke waktu. Suatu sistem umum dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Jika sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program jadi yang telah dirancang sebelumnya yang dapat dalam paket perangkat lunak vendor. Paket pemasuk sebagian besar pendukung dan pemeliharaan sistem secara terus-menerus, termasuk perbaikan-perbaikan untuk membuat sistem sesuai dengan pengembangan teknis dan bisnis yang terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinja NIM 04. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai beberapa perangkat yang meningkatkan produktivitas pemrograman profesional, yaitu yang ada dua, yaitu ada paket perangkat lunak aplikasi dan alih daya. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai yang alih daya. Alih daya, jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerjaan kepada organisasi eksternal
yang mengkhususkan diri pada penyediaan layanan tersebut, komputasi dan perangkat lunak cloud computing sebagai para penyedia jasa merupakan salah satu bentuk dari ahli daya perusahaan-perusahaan berlangganan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras komputer yang disediakan oleh jasa tersebut sebagai platform teknikal bagi sistem mereka dalam bentuk ahli daya lainnya, maka perusahaan akan menyediakan pemasok eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak bagi sistemnya. Tetapi perusahaan tersebut akan menjalankan sistem pada komputernya sendiri. Pemasok ahli daya dapat berada di dalam negeri atau di luar negeri. Ahli daya dalam negeri sangat didorong oleh kenyataan bahwa perusahaan ahli daya memiliki keahlian sumber dayaan aset yang tidak dimiliki oleh para klien. Yaitu saya akan bahas pembahasan yang keempat, yaitu ada pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital, yaitu dibagi menjadi 3. Yang saya jelaskan yang pertama adalah ada Rapid Application Development atau disingkat menjadi RAD. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. Ini juga mencangkup penggunaan pemrograman visual dan alat lainnya untuk membangun antarmuka penggunaan grafis, pengerjaan berulang elemen sistem kunci, otomatis pembuatan kode pemrogram, dan kerjasama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Terkadang, sebuah teknik yang disebut Joint Application Design atau disingkat menjadi JAD digunakan untuk mempercepat pembagian kebutuhan informasi untuk mengembangkan desain sistem awal, dirancang dengan benar dan difasilitasi. Sesi JAD dapat mempercepat fase desain secara signifikan dan melibatkan penggunaan pada tingkat yang tinggi. Setiap proses mini dikerjakan oleh tim, seolah-olah merupakan proyek lengkap, termasuk perencanaan, aplikasi kebutuhan, desain, pengodaan, pengujian, dan dokumentasi. Perbaikan atau penambahan fungsi baru terjadi dalam literasi berikut karena pengembangan memperjelas persyaratan. Ini membantu meminimalkan risiko keseluruhan dan memungkinkan proyek untuk menyesuaikan diri dengan mengubah lebih cepat. Metode tangkas menekankan komunikasi tatap muka antara atas dokumen tertulis, mendorong orang untuk berkolaborasi atau membuat keputusan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, ada membangun berbasis komponen dengan layanan web. Untuk lebih mempercepat kebutuhan perangkat lunak, kelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk berfungsi umum, seperti antarmuka, penggunaan grafis, atau kemampuan pemesanan online yang dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis skala besar. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen, dan ini memungkinkan sebuah sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Semakin banyak komponen perangkat lunak ini berasal dari layanan cloud, bisnis penggunaan pengembangan berbasis komponen untuk membangun aplikasi e-commerce mereka dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk keranjang belanja, autentikasi pengguna, mesin telusur atau katalog dengan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis mereka sendiri. Yang terakhir itu ada layanan web dan service oriented computing. Selain integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau meningkatkan sistem yang ada, karena layanan perangkat lunak ini menggunakan seperangkat standar universal. Mereka berjanji untuk menjadi lebih murah atau kurang sulit untuk menenun bersama daripada komponen proprietary. Layanan web dapat melakukan fungsi tertentu sendiri, dan mereka juga dapat melibatkan layanan web lainnya untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks, seperti memeriksa kredit, pengadaan,
atau pemesanan produk. Layanan web dapat memberikan penghematan bisnis yang signifikan dalam membangun sistem sambil membuka peluang baru untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain. Terima kasih. Jika ada yang tanya, silakan cek di e-learningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.